Oke teman-teman, jadi di video kali ini menurut gue sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena kopi yang mau gue review ini ya, kopinya di roasting oleh salah seorang Romo Paroki Kalvari, namanya adalah Romo Johan Ferdinand. Ya, nah jadi hari ini gue akan mereview kopi Tipika Papua teman-teman, seperti ini. Ya, nah ini gue cerita singkat aja bagaimana sampai kopi ini dijual gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang tanya, lo ngapain kok Romo itu sampai jualan kopi gitu ya. Nah jadi basically semua penjualan dari kopi ini nanti akan dipakai untuk pembangunan gereja teman-teman ya. Nah terus singkat cerita gimana kopi ini nih bisa sampai ke tangan gua ya. Nah jadi gue punya temen gitu ya, dulu pada saat kita masih aktif jadi misdinar atau putra altar di Gereja Katedral Jakarta gitu ya. Saat ini beliau sudah menerima panggilan menjadi seorang Romo gitu ya. Jadi nama beliau ini adalah Romo Gregorius Wilson gitu. Nah singkat cerita kita tuh sudah lost contact lama banget gitu ya, karena dulu itu kita jadi misdinar cuma sampai SMA aja ya. Abis itu Romo Wilson ini melanjutkan pendidikan seminari kalau tidak salah gitu ya. Abis itu kita udah lama nggak kontak, akhirnya ketemu di Instagram ya. Setelah ketemu di Instagram ngobrol-ngobrol, oh ternyata gue lihat Romo Wilson ini suka ngopi nih. Ya akhirnya kita dem-deman lah, ngobrol soal kopi segala macem gitu ya. Nah kalau tidak salah di minggu lalu ini Romo Wilson akhirnya ngobrol sama gue, bilang gerejanya itu lagi mencari dana untuk pembangunan. Nah caranya adalah dengan menjual kopi ini. Nah kopi yang dijual itu sebenarnya ada 3 jenis teman-teman ya. Yang pertama ini adalah biji kopinya. Yang kedua di sini ada drip bagnya ya. Ini isinya ada 10, ini udah gitu langsung ditandatanganin pula ya sama Romo Johan Ferdinandnya tuh ya. Nah terus satu lagi juga ada kopi susu. Nah basically ketiga minuman itu atau ketiga kopi itu pakai kopi yang sama, kopi Tipika Papua. Ini varietasnya itu adalah Tipika Yemen gitu. Nah terus gimana caranya Romo-Romo tersebut mendapatkan kopi ini gitu ya. Jadi ada satu perkebunan kopi yang berada di tengah-tengah gunung Mapia di Papua gitu, itu sudah terbengkalai, sudah tidak terurus gitu ya. Akhirnya ada Romo-Romo dari Jakarta yang menjalankan misi di Papua. Tepatnya itu ada di Paroki Maria Menerima Kabar Sukacita Bumumani. Gitu ya, akhirnya pastor-pastor tersebut mengelola lagi kebunnya, ya ngurusin lagi semuanya, akhirnya sampai jadi kopi juga. Ya sampai berbuah lagi. Nah inilah kopi yang nanti akan gue review gitu ya. Nah langsung aja di sini gue pakai alat seduhnya simple ya. Ini pakai alat seduh yang tidak pernah salah. Kalau belum nonton reviewnya nonton di sebelah sini. Oke, terus di sini gue pakai rasionya 1:15 ya. Terus interval penuangannya hanya 2 kali dan gue pakai grindernya Timor Chestnut X Lite di sini. Ya, ini gue pakai grind size nomor 14. Nah, terus suhu airnya di sini gue pakai 90 derajat, teman-teman ya. Airnya amidis. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, dari fragrance-nya di sini nih kerasa banget kayak dark chocolate. Terus kayak ada wangi-wangi kulit-kulit jeruk gitu ya. Sama gue ngerasa kayak ada wangi-wangi brown sugar, gula aren, karamel, pokoknya wanginya lumayan manis, teman-teman ya. Oke, sudah. Di sini gue pakai 15 gram, jadi nanti target airnya itu 225. Nah, ini gue pakai grind size-nya ini bisa dikatakan medium, teman-teman ya, tidak terlalu kasar atau tidak terlalu halus. Tuangan pertama di sini gue akan tuang sebanyak 50 gram. Oke, nah ini gue diamkan selama 30 detik. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang gerejanya di Paroki Kalvari di Jakarta Timur, boleh tulis di kolom komentar ya. Udah cobain belum nih kopinya? Gitu. Terus kalau udah cobain teman-teman juga boleh berkomentar flavornya apa-apa aja, apakah sama nanti sama yang gue rasakan. Oke, 30 detik kita buka. Oke, setelah itu di detik ke-50 kita tutup, langsung tuang lagi sampai 225. Nah sebenarnya kopi ini mau dibikin espresso juga bisa, teman-teman. Jadi bisa dikatakan roast levelnya ini omni lah ya. Jadi bisa untuk filter, bisa juga untuk espresso gitu ya. Nah tapi kalau menurut gua buat teman-teman mungkin yang suka karakter kopi filternya yang acidnya tinggi gitu ya, atau yang tipis-tipis bodinya, menurut gua teman-teman boleh pakai cara ini ya. Jadi dibikin agak lebih kasar aja grind size-nya, terus suhunya dibikin agak lebih rendah aja ya.
Nah terus ini nanti menit kedua gue langsung buka. Nah terus berikutnya brewing time-nya nggak usah terlalu panjang gitu ya, agak dibikin lebih pendek aja gitu. Menurut gue itu acidity-nya masih lebih kerasa, bodinya juga tidak terlalu tebal gitu ya. Kalau dibuat espresso ini bodinya berasa banget tebel, kental banget, sirupi banget. Oke, setelah 2 menit kita buka. Nah mungkin buat teman-teman di sini yang mau beli kopinya ya, buat dibawa keluar kota atau segala macam, menurut gue masih aman. Karena kopi ini ketika teman-teman pesen ya, setahu gue ini baru di roasting gitu, jadi roast by order. Jadi teman-teman nggak mungkin dapetin kopinya itu nanti sudah lama banget dari tanggal roasting, enggak teman. Oke, sudah selesai netes semua. Nah di sini brewing time gue totalnya 2 menit 53 detik. Nah dari kemarin memang sudah gue coba gitu ya. Flavor yang ideal gue dapatkan itu ketika brewing time-nya itu maksimal ada di 3 menitan lah kurang lebih ya. 2 menit 53 detik. Sekarang kita hirup dulu aromanya. Oke. Dari segi aroma di sini berasa banget coklatnya tuh kenceng. Tapi di sini lebih ke arah milk coklat gitu ya. Habis itu gue kerasa kayak ada aromanya tuh kayak ada aroma karamel. Ya sama kayak slightly kayak ada kulit-kulit jeruk lah, orange peel ya. Menarik juga nih. Oke, sekarang kita cobain dulu. Oke. Jadi yang pertama kali kerasa di depan ini dominan sweetness-nya. Ya, sweetness-nya ini menurut gua bener lebih ke arah kayak karamel, brown sugar gitu ya, yang lumayan creamy di dalam mulut. Habis itu pada saat minum kedua kali, baru acidity-nya pelan-pelan naik. Nah acidity-nya menurut gue ini bisa dikatakan medium low. Jadi gue rekomendasi kopi ini buat teman-teman yang memang suka kopi itu yang bodinya kerasa banget, yang tebel banget gitu ya. Bukan yang tipis-tipis banget lah. Ya. Setelah itu, nah di sini habis gue telan buang nafas dari hidung. Ini si karakter manisnya atau kayak gula arennya gitu ya. Ini masih ada di rongga hidung, disusul sama kayak ada kulit-kulit jeruk tipis ya. Benar-benar kerasa itu kulit jeruknya tuh munculnya pelan banget, ada di belakang dan memenuhi rongga hidung lah. Oke, cobain lagi. Nah sama, di sini gue ngerasa di rongga mulut itu setelah gue telan, berasanya tuh kayak ada sensasi black tea. Ya black tea-nya ini bukan yang sepet, bukan yang pahit, tapi tuh kerasa kayak ada wanginya lah, wangi-wangi black tea gitu ya. Nah ini coba gue diemin sambil gue mau bahas sedikit mengenai kopinya. Nah kemarin Romo Wilson itu bilang, oke, mungkin nanti setelah di review boleh kasih masukan mungkin dari roast levelnya atau apa gitu ya. Nah kalau dari segi profil rasanya, menurut gue ini gue masih suka. Ini bukan karena temen ya, bukan karena temen kenal atau karena ini untuk pembangunan gereja, enggak. Di sini gue berusaha untuk jujur. Kalau dari segi flavornya gue masih suka gitu ya, karena pertama kali minum manisnya kerasa ya, abis itu kerasa si coklatnya juga jelas nih ya di rongga mulut itu, jadi berasa coklat terus kayak ada black tea-nya, sama aftertaste yang menurut gue ini tidak terlalu panjang juga ya. Jadi kalau dari segi roasting menurut gue ini sudah cukup bagus lah ya, karena balik lagi kalau misalkan roasting ini terlalu gelap gitu ya, atau terlalu gosong atau developmentnya terlalu panjang, biasanya di mulut ini entah mungkin bisa kerasanya dry atau terus berasanya kayak smoky gitu. Ini tidak smoky ya, ini sama sekali tidak smoky, terus kerasa di lidah, mouthfeel-nya juga masih enak banget ya, dan mouthfeel di lidahnya ini menurut gue tuh kayak temen-temen minum coklat gitu ya, minum coklat yang benar-benar pure coklat sama dikasih gula ya. Jadi teman-teman bisa bayangin sensasinya tuh kayak menuhin rongga mulut banget, manis, habis ditelan itu di belakang baru kerasa acidity-nya pelan-pelan naik ya. Nah acidity-nya sendiri ini gue merasa memang lebih ke arah jeruk, tapi acidity itu bukan yang tinggi teman-teman ya, jadi benar-benar yang kalem lah. Oke, nah terus saran dari gue kalau misalkan memang ini kopinya mau dibikin untuk filter ya, gue juga sudah sampaikan ke Romo Wilson kemarin ya, mungkin develop time-nya agak dibikin lebih pendek dikit, mungkin dipendekin 10 detik, 15 detik. Menurut gue ini kopinya acidity-nya jadi lebih bright, jadi lebih balance gitu.
Nah, jadi bisa dikatakan kopi ini kerasanya itu lebih ke arah bittersweet lah. Bukan pahit doang ya. Bukan pahit doang. Mungkin teman-teman kalau mau cobain mungkin nanti bisa main ke Paroki Kalvari, karena kemarin Romo Wilson kirimin video ke gue itu, beliau tuh lagi suka nyeduh-nyeduhnya pun sama nih. Pakai alat yang seperti ini. Alat kopi yang paling jujur dan tidak pernah salah menurut gue, karena flavornya akan keluar semua. Oke. Nah, terus dari segi packaging deh ya sekarang. Packaging menurut gue sudah sangat menarik. Gitu ya, karena di sini di bagian depan juga sudah kelihatan ya. Ya, di sini Kardinal Ignatius Suharyo pada saat mengunjungi kebun kopinya ya, segala macam. Ya, di sini juga sudah cukup jelas lah ya, sudah cukup jelas di mengenai kopinya ini. Gitu ya, di lokasi tanamnya, terus dia ada di mana, varietasnya, prosesnya apa gitu ya. Nah, ini prosesnya di sini menurut gue dua proses dijadikan satu. Jadi di sini dituliskan itu ada natural dan semi wash gitu ya. Jadi menurut gue karakter flavornya lumayan unik gitu. Dari wanginya itu kayak kerasa ada sedikit fermentednya, kayak karakter kopi natural, tetapi ketika diseduh dan diminum, ini karakter kopi full washnya tuh bener-bener nonjol banget gitu ya. Dan ini full Arabica teman-teman ya, ini full Arabica, jadi bukan yang di blend antara Robusta gitu, enggak. Ini full Arabica dan single varietasnya itu tipika Yemen gitu ya. Nah, ini suhunya sudah mulai turun, gue mau cobain lagi. Nah, ini ketika dia suhunya turun, acidity-nya naik, itu asamnya jadi lebih kerasa di lidah, habis itu di belakang manis. Ya, setelah ditelan di rongga hidung sama di rongga mulut itu berubah jadi dark coklat yang lumayan dominan, sama ending di lidahnya itu ya kerasa ini manisnya lebih ke arah gula aren. Jadi bisa dikatakan kopi ini antara acidity dan sweetness-nya medium, ada di tengah gitu ya ketika suhunya turun. Terus dari body tetap sama, ini kerasa bisa dikatakan sirupi banget. Ya, aftertaste-nya juga di sini di mulut itu kerasa coklat sama manis sama asamnya tuh menurut gue balance. Ya. Oke nih menurut gua. Oke lah ya, nanti kalau teman-teman mau cobain kopinya ya, antara yang drip bag atau yang biji kopi yang ini atau kopi susu yang ini, nanti gua akan cantumkan gambarnya, teman-teman langsung cek aja atau langsung chat, di situ sudah ada nomornya. Atau teman-teman mau follow dulu Instagramnya Romo Gregorius Wilson di sebelah sini, di follow dulu aja kalau mau tanya-tanya mengenai kopinya atau apapun itu, atau mau kerjasama juga bisa. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah cobain kopi ini ya, silahkan tulis di kolom komentar gimana nih pengalamannya, gimana rasanya, atau teman-teman mau share resep seduhnya juga boleh, silahkan, nanti gue mau cobain juga. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai video ini atau alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, teman-teman langsung tulis di kolom komentar atau teman-teman langsung DM gue aja ke Instagram. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.